wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu-ibu yang saya muliakan, kita diturunkan ke muka bumi ini, tugas utamanya beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ibadah ini ada yang sifatnya pribadi, personal. Manfaatnya hampir seluruhnya untuk kita yang melaksanakan. Para ahli sering menyebut ini ibadah ritual, ibadah personal. Seperti sholat. Sholat itu manfaatnya untuk orang yang melakukan. Zikir dan lainnya. Di samping itu ada pula ibadah yang manfaatnya ada bagi pelakunya, tapi juga ada bagi orang-orang lain. Itu sering disebut dengan istilah ibadah sosial. Seperti kalau saya bayar zakat, zakat tadi bermanfaat bagi saya. Kewajiban saya tunai, satu. Yang kedua, saya jadi tidak gila harta karena terbiasa berbagi. Saya tidak diperbudak harta. Ya. Manfaatnya kepada orang lain ada, terutama kepada mustahik, orang yang menerima zakat saya, terbantu kebutuhannya, terbantu ekonominya, dapat membayar uang sekolah anaknya. Itu yang disebut ibadah sosial. Bapak Ibu-ibu yang saya muliakan, semua ibadah itu merupakan wujud dari keimanan kita, baik ibadah personal tadi maupun ibadah sosial. Kalau kita tidak jalankan, maka keimanan kita itu dipertanyakan. Misalnya di dalam surah Al-Ma'un Allah berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din?" Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agamanya? "Fadzalikal ladzi yad'ul yatim." Itulah orang yang tidak berkasih sayang, malah menghardik anak yatim. Sudahlah anak yatim itu kurang belayan kasih sayang, kurang perhatian, makanya jadi nakal kadang-kadang. Lalu karena nakal kita hardik. Kalau orang kurang siraman kasih sayang biasanya agak nakal, agak tangka. Nah, itu wajar. Makanya Nabi justru kalau bertemu dengan anak yatim, beliau belai, beliau ajak komunikasi, karena itulah yang kurang dari dia. Orang yang mendustakan agama itu orang yang menghardik anak yatim. Itu ibadah sosial itu. Berkasih sayang dengan anak yatim itu ibadah sosial. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang mendustakan agama itu orang yang tidak berinisiatif membantu orang miskin. Yahuddu berinisiatif itu. Karena kadang-kadang kita lihat orang miskin, kita tidak punya uang. Tapi bukan berarti selesai tanggung jawab kita. Kita berinisiatif. Beritahu orang kaya, itu ada yang perlu dibantu, tolonglah dibantu. Nah, itu inisiatif namanya. Jadi tidak mesti juga dengan uang kita. Nah, itu ibadah sosial. Orang yang tidak menjalankan itu disebut yukadzibu biddin, pendusta agama. Fawailul lil musallin. Nah, baru celakalah orang yang sholat. Nah, masuk kategori ibadah ritual, ibadah personal. Jadi jelas di situ bahwa keimanan kita itu harus diwujudkan dalam bentuk baik ibadah ritual personal maupun ibadah sosial. Al-iman ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal.
Iman itu kata Nabi adalah sesuatu yang menguat, mengakar kuat di dada, dibuktikan dengan amal perbuatan. Nah, itulah amal sosial dan amal personal tadi. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam gejala keseharian kita, umat Islam itu untuk ibadah personal itu lumayan. Untuk zikir, untuk sholat, puasa. Yang kurang maksimal itu adalah ibadah sosial, berbagi rezeki dengan orang lain, membantu anak-anak dalam pendidikannya, memperhatikan anak-anak di komplek. Walaupun bukan anak kita secara biologis, tapi anak secara sosiologis anak kita. Maka kita bertanggung jawab agar mereka tidak terlibat narkoba, agar mereka menjadi orang-orang yang baik, soleh. Nah, itu amal sosial itu. Nah, padahal Nabi dalam berbagai hadis itu tampaknya sangat pro kepada ibadah sosial itu. Kata Nabi, laisa bi mu'minin man bata sab'ana wa jaruhu ila jambihi ja'i. Tidak beriman, tidak sempurna iman kalian yang tidur kenyang sementara tetangganya lapar. Gitu. Tidak beriman kalian punya rumah mewah, nyaman, rumah saudaranya di samping ketirisan. Tidak beriman kalian yang bisa menyekolahkan anaknya tinggi-tinggi dengan fasilitas yang cukup sampai ke luar negeri, sementara tetangganya ada anak yang putus sekolah gara-gara tidak ada biaya. Nah, seperti itu. Nah, Nabi ketika duduk-duduk di i'tikaf di Masjid Nabawi berkata, aku lebih suka kalau ada orang di luar sana yang akan aku bantu dalam satu kebutuhan, lebih suka membantunya daripada i'tikaf sebulan penuh di Masjid Nabawi. Padahal i'tikaf itu besar pahalanya, apalagi dengan sholatnya, dengan zikirnya, dengan tadarusnya di situ sekalian. Tapi ketika ada amal sosial di luar sana yang dampaknya bukan hanya untuk diri Nabi tapi untuk orang lain juga manfaatnya, untuk orang yang dibantu itu, untuk anak-anaknya, untuk cucu-cucunya nanti, maka Nabi lebih memilih melakukan itu kalau harus memilih. Tapi kalau bisa dilakukan kedua-duanya, tentu Nabi melakukan kedua-duanya. Artinya Bapak Ibu, kita harus keseimbangkan ibadah ritual kita dengan ibadah sosial kita. Bulan Ramadan ini bulan yang mengupayakan kita melaksanakan seluruh kategori ibadah itu secara seimbang. Ya. Puasa itu sendiri menanamkan kepedulian sosial. Nabi Yusuf ketika di penjara sering berpuasa. Setelah keluar diangkat jadi bendahara Menteri Keuangan Mesir. Seluruh harta perbendaharaan Mesir itu di tangan dia. Ternyata dia tetap sering berpuasa. Maka kawannya bertanya, kaifa taju'u wa anta ala khazainil ard? Kenapa engkau masih suka berpuasa? Membiasakan diri berpuasa, padahal harta kekayaan negara ini ada di tanganmu. Engkau bisa makan enak macam-macam. Nabi Yusuf berkata, akhafu an asba'a fa ansal ja'i. Saya takut kalau terbiasa kenyang, aku akan melupakan orang-orang yang lapar. Ya, jadi ke Nabi Yusuf itu takut kalau biasa hidup nyaman, sejahtera, lupa kepada orang-orang yang menderita. Nah, karena itu puasa itu supaya kita merasakan laparnya orang yang kadang-kadang atau sering dalam hidupnya lapar, bukan karena berlapar-lapar, tapi karena tak ada yang mau dimakan. Nah, kayak gitu. Nah, ini menanamkan kepedulian itu. Bukan hanya kepedulian yang ditanamkan, tapi juga aksi sosial. Makanya di bulan Ramadan kita disuruh banyak bersedekah. Kita disuruh berbagi perbukaan. Kita diwajibkan membayar zakat fitrah, macam-macam.
Itu aksi sosial nyata yang diajarkan di bulan Ramadan. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, mari kita laksanakan bulan Ramadan ini dengan segala ibadahnya sebaik-baiknya, agar peribadatan kita itu lengkap dan seimbang, baik yang menyangkut ibadah ritual personal kita maupun ibadah-ibadah sosial. Semoga ini bermanfaat. Banyak maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.